Kembali di Kompas Siang, Saudara, untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung di tempat wisata yang ada di kawasan Puncak dan Sentul, Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan uji coba ganjil genap. Berlaku sejak 3 September 2021, setidaknya sudah ada 2.320 kendaraan yang diminta putar balik. Kebijakan ini berlaku untuk pengendara roda 4 dan juga roda 2, sesuai dengan arahan dari Bupati Kabupaten Bogor. Kebijakan ganjil genap hanya diterapkan di akhir pekan dan berlaku selama 24 jam. Hingga Minggu pagi masih ada lebih dari 30.000 kendaraan yang belum keluar dari kawasan Puncak. 300 personel gabungan dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan BPBD Kabupaten Bogor disebar di 5 titik yang ada di kawasan Bogor. Informasinya terkini dari Puncak, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Putu, apakah aturan ganjil genap di masa PKM level 3 ini efektif mengurangi mobilitas warga yang mencoba masuk kawasan wisata Puncak? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Berbicara terkait dengan efektivitas, sebelumnya Bupati Kabupaten Bogor ini memang sudah mengklaim bahwa dengan diterapkannya kebijakan ganjil genap di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bogor, terutama di kawasan-kawasan wisata baik itu di Puncak ataupun di Sentul, ini disebut telah efektif. Bahkan angkanya disebut bahwa ada sekitar 40% kendaraan ini jumlahnya menurun melihat dari berapa jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Kabupaten Bogor melalui pintu-pintu tol. Untuk lebih lengkapnya lagi memastikan bagaimana situasi lalu lintas di lokasi ini, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses penyekatan ataupun juga pemeriksaan kendaraan ganjil genap di kawasan Simpang Gadok Kabupaten Bogor. Berbicara terkait dengan hal ini memang Radi sesuai dengan data yang dihimpun oleh pihak kepolisian bahwa dari tadi hingga tadi pagi ini memang masih ada sekitar 30.000 kendaraan yang belum atau masih berada di kawasan Puncak sehingga belum keluar ataupun juga kembali ke daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Kalau Anda saksikan memang situasi lalu lintas ini sejalan dengan data tersebut, di mana memang kendaraan yang turun ini jumlahnya lebih banyak daripada kendaraan yang naik ke arah kawasan Puncak. Tetapi meski demikian, Radi dan juga saudara, sistem ganjil genap ini tetap diberlakukan. Gage di kawasan Kabupaten Bogor ini memang berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan yang ada di daerah Jakarta misalnya. Untuk di Kabupaten Bogor sendiri, ganjil genap ini tidak hanya diterapkan kepada kendaraan roda 4 saja, tetapi juga pada kendaraan roda 2. Uniknya memang sudah berlangsung uji cobanya ini dari tanggal 3 September sampai dengan hari ini memasuki hari ketiga tanggal 5 September 2021. Tadi pihak kepolisian ini menemukan ada upaya dari pengendara roda 2 yang kemudian mencoba untuk mengakali petugas dengan menukar plat nomor dan mengaku tidak membawa STNK. Tentu saja tidak hanya proses putar balik ataupun sanksi putar balik yang diterapkan, tetapi juga ada sanksi tilang yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Hal ini juga berlaku bagi para pengendara roda 2 yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, salah satunya menggunakan helm ataupun juga membawa surat-surat seperti STNK, SIM, dan lain sebagainya. Kalau tadi kami pantau dari pagi sampai dengan saat ini, kendaraan yang diputar balik ini memang sudah lebih dari 2.000 kendaraan dan ini angkanya masih sama, maksudnya sama adalah baik itu roda 4 ataupun roda 2 ini masih sama-sama menjadi pihak yang kemudian diputar balik. Tentu saja untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari Jakarta. Kalau berbicara terkait dengan aturan ini sendiri, sebetulnya nanti sore atau memasuki malam hari ini akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu berkaitan dengan mengkaji efektivitas dari penerapan selama 3 hari. Karena proses uji coba ganjil genap di Kabupaten Bogor ini memang akan dilakukan sampai tanggal 12 September, yaitu pada akhir pekan minggu depan. Tadi juga disampaikan ada beberapa opsi yang mungkin dilakukan, salah satunya adalah memperbanyak titik-titik penyekatan atau memperluas titik penyekatan pemeriksaan ganjil genap sampai dengan ke perbatasan Cianjur, ataupun juga
ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk kemudian memberlakukan di hari kerja. Tetapi memang sampai dengan arahan terakhir dari Bupati Kabupaten Bogor ini menyebut bahwa hingga saat ini masih dalam proses evaluasi, pemantauan terlebih dahulu apakah efektif atau tidak. Karena berkaca pada hari Sabtu kemarin memang proses ganjil genap ini justru mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup padat. Oleh karena itu dari pihak Satpol PP dan juga pemerintah setempat ini mengimbau masyarakat yang akan memasuki kawasan Puncak ini tidak kemudian berbondong-bondong di hari yang sama masuk, atau bahkan imbauannya adalah jika memungkinkan maka masyarakat diharapkan untuk tetap berada di rumah dan juga tentunya mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 di kawasan tempat wisata. Tidak hanya di jalan raya tetapi di jalur-jalur alternatif, kemudian juga di tempat wisatanya sendiri satuan gugus tugas dari Kabupaten Bogor dari unsur TNI, Polri, kemudian Satpol PP, BPBD ini juga kompak untuk kemudian mengurai kerumunan-kerumunan yang ada seperti salah satunya di kawasan Kebun Teh yang ada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Radi. Ya, ini tanggal 5 artinya tanggal genap, dan saya lihat meskipun ada penerapan ganjil genap di sana seperti visual yang juru kamera Anda tunjukkan pada kita tadi, bahwa kepadatan masih ada di sana, dan ini tentu saja tetap ada risiko penularan COVID-19. Meskipun penularannya sudah turun, kita tetap harus waspada karena masih ada masa PPKM level 3 saat ini. Yang penting adalah tracing dan testing. Apakah di sana juga seperti pada masa PPKM sebelumnya dan PSBB sebelumnya ada testing yang dilakukan oleh Satgas Covid dan Pemda setempat untuk mengetahui risiko penularan COVID-19 di sana? Ya, Radi, sebetulnya kalau kami pantau dari tadi pagi di titik saya berada saat ini yaitu di Simpang Gadok ini memang tidak ada pemeriksaan terkait hal tersebut. Apakah kemudian ada random testing atau tes acak dengan menggunakan antigen seperti yang sempat dilakukan pada masa libur Lebaran sebelumnya. Kemudian juga kami tadi mencoba mengkonfirmasi kepada pihak otoritas terkait tentunya untuk memastikan apakah kemudian upaya tersebut akan dilakukan. Hal ini juga yang nantinya akan masuk dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas tersebut. Karena kalau kami lihat memang Radi dan juga saudara, animo dari masyarakat yang kemudian akan masuk ke kawasan Puncak ini memang didominasi pada akhir pekan. Tentu saja kalau berbicara terkait dengan akhir pekan tujuannya adalah untuk berlibur. Dan hal ini juga yang nantinya akan dievaluasi apakah kemudian di tempat-tempat wisata ini juga akan diadakan random testing seperti yang tadi saya sebut di awal begitu. Kalau berbicara terkait dengan syarat masuk ke kawasan Kabupaten Bogor sendiri ini memang masih sama, diharapkan masyarakat yang datang ini sudah terbebas dari COVID-19 atau minimal ini memiliki surat bukti vaksin. Karena beberapa kendaraan tadi kami pantau juga meskipun kendaraannya adalah kendaraan genap tetapi karena merupakan warga dari kawasan ini atau kawasan Cisarua, kemudian juga ada beberapa yang memiliki kepentingan khusus, ini diperbolehkan untuk melintas dengan syarat tambahan memperlihatkan kartu vaksin. Tentu saja upaya-upaya dari pemerintah ini harus kemudian sejalan dengan penerapannya ketika di lapangan. Oleh karena itu tadi juga beberapa persyaratan ini sudah ada, tetapi yang pasti seperti misalnya ganjil genap sendiri ini akan dilakukan selama 24 jam, kita pantau apakah nanti betul akan dilakukan dalam waktu 24 jam sesuai dengan arahan dari Bupati Kabupaten Bogor. Kalau kami lihat tadi pagi, ganjil genap ini baru dimulai pada pukul 8 pagi. Artinya tentu saja itu bukan terhitung 24 jam. Hal-hal ini kemudian yang menjadi catatan dan diharapkan tidak hanya dari petugas, tetapi masyarakat dalam hal ini juga memiliki kesadaran itu, Radi, bahwa untuk kemudian memastikan atau mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini bisa diatasi, bisa diputus rantainya. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk memastikan dirinya ini bisa negatif dari COVID-19 dan sebisa mungkin mengantisipasi adanya aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang memicu kerumunan ataupun juga potensi-potensi lainnya. Karena kalau berbicara terkait dengan COVID-19 kita tahu ada beberapa varian baru yang disebutkan lebih cepat menyebarnya ataupun juga bahkan kebal terhadap vaksin. Ini masih perlu dievaluasi, kita tunggu bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah dan penerapannya di lapangan. Radi, kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih nih Putu Trisnanda dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tempatnya di Simpang Gadok. Terima kasih, selamat kembali bertugas.